Om Paginamastu Nama Sidam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha ingin mempresentasikan paper dalam rangka National Paper Competition tahun 2021. Untuk itu, mari kita langsung mulai. Perkenalkan, saya Igede Artawibawa dari Prodi Sistem Informasi, serta rekan saya Ida Ayukade Pratnyawati dari Prodi Akuntansi. Kami dari Navi Teams Universitas Pendidikan Ganesha membawa paper dengan judul Peranan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pendesaan Swadaya P4S Sriwijaya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia petani beras di Desa Gadungan untuk menghadapi era digital pada masa pandemi COVID-19. Satu tahun lebih berkutat dengan COVID-19, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Tidak hanya tantangan di bidang kesehatan, tetapi masyarakat Indonesia harus menghadapi tantangan di bidang perekonomian. Di mana kita ketahui, perekonomian negara Indonesia mengalami kemunduran di kondisi pandemi seperti ini. Dalam Kemenkeu.go.id, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mencatat hampir 320 triliun rupiah kerugian yang dialami oleh negara Indonesia. Tentu banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satu sektor yang mengambil peran di bidang pembangunan perekonomian nasional yaitu sektor pertanian. Padahal, dalam bps.go.id, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ada 15,46% PDB atau pendapatan domestik bruto ke pembangunan nasional dari sektor pertanian. Akan tetapi, karena penyerapan dari hasil sektor pertanian ini masih belum maksimal. Ini dikarenakan pendapatan dari masyarakat di bidang perekonomian masih rendah. Sebenarnya penurunan dari sektor pertanian ini tidak hanya disebabkan oleh pandemi COVID-19, akan tetapi masih ada penyakit lama dari sektor pertanian. Salah satunya adalah rendahnya mutu sumber daya manusia dari sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan data bps.go.id, yaitu ada 6,01% petani yang tidak lulus sekolah dasar, ada 14,14% petani dengan lulusan sekolah dasar, 28,07% petani dengan lulusan SMP, ada 20,74% petani dengan lulusan SMA, serta 31,5% petani dengan lulusan perguruan tinggi. Di sisi lain, pemerintah terus memberikan stimulus dana ke sektor pertanian, akan tetapi hal tersebut tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu dari sumber daya manusia petani Indonesia. Dengan data pendidikan petani Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia petani Indonesia ini masih tidak merata. Keterampilan, pengetahuan, dan penggunaan teknologinya masih rendah. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan satu upaya, yaitu mengesahkan Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian dan Pendesaan Swadaya atau P4S dengan berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian nomor 33 SM230-SM230-7-2016 untuk menjawab solusi dari permasalahan yang sedang dialami sektor pertanian. Salah satu implementasi dari P4S ini terjadi di Desa Gadungan, Kecamatan Selamedak Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yaitu P4S Sriwijaya, yang dimana perkembangan P4S Sriwijaya ini memfokuskan pembelajaran mengenai digitalisasi akuntansi dengan cara pembelajaran dari petani ke sesama petani. Nah, dari fenomena tersebut, muncullah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui fungsi dari akuntansi digital di sektor pertanian, serta peran dari P4S dalam penelitian ini adalah P4S Sriwijaya yang ada di Desa Gadungan, Kecamatan Selamedak Timur, Kabupaten Tabanan, untuk meningkatkan sumber daya manusia petani, dalam hal ini adalah petani beras, dalam menghadapi era digital. Adapun tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu pembukuan keuangan, yang kedua mengenai digitalisasi akuntansi, yang ketiga mengenai mutu sumber daya manusia petani beras, dan yang terakhir mengenai P4S Sriwijaya ini.
Penelitian ini dilakukan hampir selama 2 minggu, yang dimulai dari tanggal 21 Maret hingga 4 April tahun 2021, yang berlokasi di Universitas Pendidikan Ganesha, serta lokasi dari P4S Sriwijaya ini yaitu di Banjar Carikau, Desa Gadungan, Kecamatan Sumedang Timur, Kabupaten Tabanan. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang kami gunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu metode kepustakaan. Di dalam metode kepustakaan ini kami menggunakan sumber-sumber yang terpercaya, yaitu dalam buku dan situs online yang resmi. Yang kedua yaitu dengan cara metode observasi yang kami lakukan dengan terjun langsung ke pusat dari P4S Sriwijaya ini yang terletak di Desa Gadungan. Yang ketiga yaitu dengan kami melakukan metode wawancara yang kami lakukan dengan bersama Ketua dari P4S Sriwijaya ini yaitu Bapak Nyoman Wira serta Ketua Subak dari Banjar Carikau, Desa Gadungan, yaitu Bapak Ratih. Serta terakhir, kami menggunakan metode dokumentasi, yaitu kami menganalisis data-data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Pada proses pengolahan data ini, kami menggunakan beberapa proses. Yang pertama, reduksi data. Kedua, penyajian data. Dan yang ketiga, yaitu penarikan kesimpulan. Setelah data-data itu tersebut terkumpul, kami menggunakan analisis dengan cara pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menganalisis secara rinci hal-hal yang ada pada rumusan masalah yang selanjutnya akan dijabarkan pada pembahasan. Setelah melakukan penelitian dengan metode terkait, akhirnya kami menemukan jawaban dari dua permasalahan yang telah kami rumuskan sebelumnya. Poin pertama mengenai fungsi pembukuan pada sektor pertanian. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara agraris, yang mana data dari BPS menyatakan bahwa luas lahan pertanian Indonesia pada tahun 2017 yaitu seluas 7,75 juta hektar. Namun saat ini luas lahan pertanian di Indonesia hanya tersisa sebesar 7,1 juta hektar. Penurunan luas lahan pertanian ini disebabkan salah satunya oleh kurangnya minat dari para generasi muda untuk mengolah sektor pertanian. Sehingga regenerasi petani yang terhambat dapat menyebabkan lahan pertanian itu terbengkalai dan akhirnya beralih fungsi menjadi sektor industri. Fenomena seperti ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Tabanan yang kerap disebut sebagai lumbung padi Pulau Dewata. Oleh karena itu, untuk menyikapi fenomena ini, akhirnya pemerintah memberikan stimulus dana kepada para generasi milenial agar lebih tertarik untuk mengelola sektor pertanian. Salah satu contohnya yaitu bantuan dana APBN tahun 2020 yang telah didapatkan oleh petani milenial di Kabupaten Tabanan. Bantuan dana dari pemerintah inilah yang nantinya mengharuskan para petani milenial agar mampu mengelola dana dengan baik. Salah satu contohnya yaitu mampu melakukan proses pembukuan dengan baik. Fungsi dari proses pembukuan pada sektor pertanian sendiri sebenarnya ada pada output yang dikeluarkannya, yaitu laporan keuangan, yang mana laporan keuangan inilah yang nantinya dapat menjadi media untuk mengevaluasi kinerja usaha dari pertanian yang dijalankannya. Dekade ini, proses pembukuan dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan bantuan sistem akuntansi digital. Menurut American Accounting Association, sistem akuntansi digital merupakan sistem yang mengotomatiskan segala kegiatan akuntansi, baik itu dari input, lalu proses tutup buku, sampai output dalam bentuk laporan keuangan. Sistem akuntansi digital akan membantu proses pembukuan menjadi lebih mudah dan para petani milenial pun dapat mengevaluasi kinerjanya dimanapun dan kapanpun saja, serta mengawasi dana yang masuk dan keluar dalam proses pertaniannya. Melihat dari pentingnya sistem akuntansi digital untuk dipelajari demi memperlancar proses pembukuan, akhirnya pemerintah mengesahkan beberapa lembaga yang berfungsi mengedukasi para petani. Salah satunya yaitu lembaga P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. P4S merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengedukasi para petani agar menjadi petani yang lebih bijak dalam mengolah atau mengelola sistem pertaniannya. Pada penelitian kali ini kami menggunakan salah satu lembaga P4S yaitu P4S Sriwijaya yang terletak di Desa Gadungan, Tabanan. Dari hasil wawancara, lembaga P4S Sriwijaya ini merupakan lembaga yang didirikan oleh Bapak Nyoman Wira, yang mana beliau adalah salah satu petani yang merasa bahwa petani di wilayahnya itu masih berkualitas petani rendah.
Beliau masih sering sekali melihat bahwasannya ada beberapa petani yang mengolah sistem pertaniannya dengan tidak melakukan proses pembukuan atau melakukan proses pembukuan dengan cara yang masih manual. Oleh karena itu, beliau menilai bahwa perlu adanya edukasi untuk memberikan pengetahuan kepada para petani bahwa proses pembukuan yang terbilang rumit itu sebenarnya sudah dapat dipermudah dengan bantuan sistem akuntansi digital. Lembaga P4S Sriwijaya ini nantinya akan mengedukasi para petani dengan beberapa cara. Yang pertama ada penyuluhan dan juga ada pelatihan secara terjadwal. Dari pengetahuan yang disebarkan mengenai sistem akuntansi digital kepada para petani ini nantinya secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan dari para petani tersebut, juga dapat mengefisienkan waktu dalam proses pembukuan, serta dapat menjadi nilai tambah dari produksi petani. Dari banyaknya pemaparan yang telah kami jelaskan sebelumnya, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwasannya fungsi pembukuan pada sektor pertanian itu sangat banyak sekali dan proses pembukuan dapat dilakukan dengan bantuan sistem akuntansi digital di tengah era globalisasi seperti sekarang. Dari segi pemerintah juga tidak tinggal diam dalam mempermudah penyebaran informasi mengenai pentingnya sistem akuntansi digital untuk dipelajari oleh para petani milenial. Salah satu cara pemerintah dalam memudahkan hal tersebut yaitu dengan mengesahkan lembaga P4S, salah satunya yaitu lembaga P4S Sriwijaya di Kabupaten Tabanan. Kedepannya kami menyarankan agar muncul lembaga-lembaga P4S seperti P4S Sriwijaya di seluruh daerah di Indonesia untuk memajukan sektor pertanian. Selain itu kami juga berharap lembaga P4S Sriwijaya dapat lebih mengembangkan program kerjanya menjadi bervariasi untuk mengelola atau menghasilkan output petani yang memiliki kualitas lebih tinggi dari sebelumnya. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Berikut kami sajikan daftar pustaka yang menjadi acuan dari penelitian yang telah kami lakukan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.